Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Ahibati billah rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan durus kita. Mudah-mudahan berkumpul kita semua termasuk dalam apa yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkumpulnya kita satu kaum untuk tadarus Quran, mengkaji Al-Quran, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, sebab di antara sebab datangnya rahmah, tumaninah dan sekian keutamaan lain. Ikhwan rahiman rahimakumullah. Betul, wasilah yang ada dari wasail al-hadithah, banyak sarana yang baru sekarang ini bisa mempermudah kita talabul ilmi, banyak mempermudah kita untuk mengkaji ilmu. Tetapi ikhwan rahiman rahimakumullah, dengan kita hadir di masjid, kita duduk langsung di majelis ilmu, tentunya punya sekian maziyah, sekian banyak keutamaan. Nah, kita tahu sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulan ya ikhwan rahiman rahimakumullah memiliki sekian banyak keutamaan, sehingga tentunya yang pertama, kita sebagai seorang muslim ketika akan datang Ramadan tentunya bergembira. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat Nasa'i, disahihkan Syalban rahimahullahu taala, sampai mengabarkan kabar gembira. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum syahr Ramadan. Ataakum syahru Ramadan. Syahrun mubarak. Faradallahu siyamahu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah fardukan puasanya. Wa tuftahu fihi abwabus sama, abwabul jannah, wa tughlaq fihi abwabun niran. Dan sekian banyak keutamaan di bulan Ramadan yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahid adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar gembira. Kata ulama kita, ini hadis menunjukkan bisyarah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum syahr Ramadan, syahrun mubarak." Sekian barakah ikhwan rahiman rahimakumullah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala
Al-barakah adalah thubutu al-khair ilahi. Ya, di antara barakah yang sekian banyak ada adalah kesempatan kita beramal di bulan Ramadan. Di antara ikhwan, di antaranya adalah kata para ulama kita, tidak ada bulan yang kaum muslimin disyariatkan untuk berjamaah salat malam sebulan penuh kejar Ramadan. Memang boleh di bulan lain kadang kita berjamaah. Kadang boleh. Rasul pernah bersama Ibnu Abbas, Hudzaifah berjamaah. Tetapi tidak bisa. Tidak boleh, tidak syaratkan terus menerus sepanjang bulan. Tapi Ramadan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dan sunnatul muslimin, mereka melakukan salat berjamaah tarawih di masjid-masjid. Tidak ada bulan yang disyaratkan kita berjamaah salat tarawih qiyamul lail sebulan penuh kecuali Ramadan. Ikhwan rahimana rahimakumullah, itu yang pertama. Kita seharusnya bergembira dengan datangnya bulan yang penuh barakah, yang banyak mawasimul khair. Iya, kesempatan berbuat baik, beramal di bulan Ramadan tersebut. Yang kedua, datang dari sebagian salaf untuk kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita sampai Ramadan dan bisa beramal di bulan Ramadan, diterima amal ibadah di bulan Ramadan. Di antaranya disebutkan dari Mufaddal Ibnu Muhallil rahimahullahu taala, kata beliau, kanu, yakni maksudnya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yad'una Allah sittata ashurin. Iya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Dan kata beliau rahimahullahu taala, wa yad'una Allah sittata ashurin an yataqabbalallahu siyamahum. Dan juga mereka kemudian berdoa selama 6 bulan untuk agar Allah Subhanahu menerima ibadah mereka di bulan Ramadan. Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala ma'ruf beliau yang menyatakan la yunalul ilmu bi rahatil jismi. Tidak akan bisa ilmu diraih dengan leha-leha. Beliau menyatakan, kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, la yanalul ilma mustakbir wala mustahin. Tidak akan dapat ilmu orang yang sombong, orang yang malu untuk bertanya, untuk belajar. Kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, doa beliau, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kata beliau rahimahullahu taala, ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Terimalah ibadahku di bulan Ramadan dengan diterima, mutaqabbalan. Ini ikhwan rahimani rahimakumullah, sehingga kita bergembira dan kita berdoa untuk bisa mendapatkan kesempatan bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, dan berharap Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Yang ketiga, ikhwan rahimani rahimakumullah, aslun min usuli ahli sunnah. Aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah, yang sering kita kaji, bahkan di awail kitab yang kita kaji, yaitu al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Kita harus berilmu sebelum berkata dan beramal. Sehingga setelah kita bergembira akan datang Ramadan, bergembira dengan akan datangnya bulan yang akan diberkahi, kemudian kita berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu memberikan kesempatan kita sampai ke bulan Ramadan, beribadah di Ramadan dan menerima ibadah di Ramadan. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk kita, ikhwan rahiman rahimakumullah, at-tafaqquh
fi ahkami Ramadan. Iya, untuk kita belajar fikih hukum yang terkait dengan Ramadan. Boleh puasanya, qiyam Ramadannya, tarawihnya, i'tikafnya, iya, sedekahnya, sekian banyak amal di Ramadan. Karena prinsip kita Ahlussunnah wal Jamaah, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Puasa adalah rukun min arkanil Islam. Jadi kita harus benar-benar ya bisa berpuasa sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimana rahimakumullah, ahkam Ramadan banyak sekali. Mungkin juga sudah gaji di majlis ini oleh para asatidzah, tapi yang saya ingin ingatkan di malam ini, apa yang saya yakini dan saya khawatir ya sebagian kita kadang lalai darinya. Yang pertama yang saya ingatkan terkait masalah man atau yang pertama terkait masalah mata furiḍ shaum Ramadan. Yang kedua adalah man yajibu alaihi as-shaumi Ramadan. Yang ketiga, ikhwan rahiman rahimakumullah, masalah sebagian ahkam safar. Yang ketiga, ada yang keempat, sebagian ahkam al-marid. Yang pertama, ikhwan rahiman rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga dalam Zadul Ma'ad, juga Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Syarah Mumti dan perlama yang lain menyatakan shaum Ramadan furiḍa, diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, shama 9 Ramadanat. Selama hidupnya beliau puasa selama 9 kali Ramadan. Kalau kita kaji ayat-ayat siyam dan beberapa hadis masalah siyam, akan kita dapati di masalah saum itu sekian banyak contoh-contoh nasakh. Aqidah min aqidah ahli sunnah wal jamaah, aqidah Islam, kita meyakini adanya nasakh mansukh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Nasakh mansukh, dihapusnya satu hukum itu satu perkara yang harus diyakini seorang muslim. Dan di dalam ayatus siyam, di dalam ahkamus siyam, sekian banyak contoh adanya nasakh mansukh. Di antaranya, awalnya puasa Asyura diwajibkan. Falamma furida Ramadan, ketika diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah. Iya, yang menjadi wajib atas muslimin adalah puasa Ramadan. Puasa Asyura 1 hari, puasa Ramadan 1 bulan, imma 29, imma 30. Sehingga di antara pembahasan nasakh mansukh, kadang nasakh itu ada ila asqal, kepada sesuatu yang lebih berat. Yang tadi cuma 1 hari wajib menjadi 29 hari tersebut. Di antara penjelasan para ulama kita terkait dengan ayat siyam, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apa makna? Iya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsirnya menyatakan pendapat yang sahih ini maknanya adalah atas orang-orang yang punya kemampuan puasa dan dia ingin bayar fidyah, maka bayar fidyahnya setiap hari memberi seorang miskin. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala terkait dengan awal-awal diwajibkan puasa Ramadan. Di dalam satu hadis dalam Bukhari Muslim dijelaskan bahwasanya awal mula furida Ramadan, para sahabat sallallahu alaihi wasallam mukhayyar, diberi pilihan bainan yasum atau yuftir. Awal mula, iya, awal mula diberi pilihan apakah mau puasa atau mau bayar fidyah. Awal-awal itu mana wa 'alal ladzina yutiquna fidyah miskin. Iya. Tetapi ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala berikutnya, faman syahida minkumus sahra falyasumhu, maka tidak ada pilihan lain. Mereka yang punya kemampuan itu harus puasa. Ini namanya apa? Nasakh mansukh. Dulu memang di awal-awal boleh milih. Yang punya kemampuan boleh milih. Iya, boleh puasa, boleh tidak. Tapi ketika turun ayat berikutnya, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, dan seterusnya sampai dalam kalimat faman syahida minkumus sahra falyasum, barang siapa yang telah melihat bulan, terlihat hilal Ramadan, masuk Ramadan, maka dia wajib puasa. Setelah ini tidak ada pilihan. Mereka yang punya kemampuan harus puasa. Ini apa? Nasakh mansukh. Yang tadinya boleh pilihan, sekarang jadi wajib. Terkait ayat berikutnya, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum, dan seterusnya. Juga ada contoh nas berikutnya. Dulu dalam Sahih Bukhari disebutkan di awal-awal Ramadan diwajibkan seorang yang setelah berbuka tidur. Kalau bangun tidak boleh makan minum sampai besok maghrib. Ya, walaupun mungkin dia baru sholat isya, misalnya jam 8, jam 8 tidur. Bangun tidur, sudah. Tidak ada minum, tidak makan sampai maghrib. Itu awal-awal puasa. Iya. Tetapi ketika turun ayat tadi, uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum, seterusnya, iya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, iya, selama malam, selama belum terbit fajar shadiq, selama masih subuh, boleh makan, boleh minum, boleh yang lainnya sampai apa? Terbit subuh, fajar subuh. Apakah dia sempat tidur satu kali atau belum sempat tidur, yang penting dari maghrib sampai subuh ini boleh makan minum yang lainnya. Apa namanya ini? Nasakh. Tetapi nasakh ila akhaf. Iya, dimasuk ke sesuatu yang lebih ringan buat kita. Ini ikhwan rahiman rahimakumullah, sebelum kita masalah iya diwajibkan puasa Ramadan, tapi yang terpenting Ramadan itu diwajibkan puasanya berdasarkan Al-Quran wa sunnah wal ijma', dan diwajibkan di tahun kedua Ramadan, tahun kedua Hijriah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama sebanyak 9 Ramadan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ada man yajib, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba furida. Tadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atakum syahr Ramadan, atakum syahr Ramadan syahrun mubarak faradallahu siyamah. Allah mewajibkan puasa. Pertanyaannya, man, ya, ala man yajibus shaum,
kita ringkas ya ikhwan rahimakumullah. Mungkin juga sudah kita antum kaji, tapi masa kita meraja. Yang pertama yang mudah kita ingat adalah Islam. Yang kedua berakal. Ketiga baligh. Keempat dia sehat. Yang kelima dia mukim. Yang keenam tidak pernah puasa. 6 aja. Iya, man tawaffarat fihi sittatu surut. Barang siapa yang terpenuhi pada dia 6 syarat ini, maka yajibu alaihi shaum. Nah, apa itu? Islam. Dia muslim. Yang kedua apa? Dia berakal. Yang ketiga apa? Dia baligh. Yang keempat apa? Dia sedang sehat. Yang kelima apa? Dia apa? Sedang iqamah mukim. Yang keenam apa? Yang keenam tidak ada penghalang untuk puasa. Apa penghalang maksudnya? Wanita secara khusus tidak sedang haid dan nifas. Iya, muslim, berakal, baligh, sehat, mukim. Tapi dia wanita, sedang datang bulan, selesai, gak wajib. Nah, man tawaffara fihi hadis surutu sittah, maka barang siapa yang ada pada dia 6 syarat ini, maka wajib dia puasa. Islam. Sehingga ketika misalnya di bulan Ramadan Allah Subhanahu memberikan nikmat hidayah kepada seorang, dia mendapat hidayah masuk Islam di malam 12 Ramadan misal. Datang ke masjid kita, datang ke mahat kita, mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa kita katakan? Anda sekarang muslim, besok wajib puasa. Kalau ditanya, lo gimana? Selama awal Ramadan sama 12 Ramadan kemarin, apa saya wajib qada? Jawabannya tidak. Karena ketika 1 sampai 12 Anda belum memenuhi syarat. Gitu. Jadi besok seterusnya wajib puasa. Karena syarat yang pertama adalah al-Islam. Demikian juga kawan, nasallallahu alaihi wa afiyah. Misalnya seorang yang misalnya majnun, selama ini ashabul junun, tapi kalau dalam masyarakat tanggal 15 Ramadan sembuh, misal sembuh dia, sehat walafiat, ingatannya balik, bagaimana? Sama. Afwan, kemarin sampai hari kemarin kamu udah masih keadaan begitu, bukan mukallaf, tapi sekarang harus puasa pe. Atau anak kita tanggal 1 sampai tanggal 10 belum balik. Ternyata tanggal 11 bilang, "Bi, aku kok tadi malam mimpi ya?" Atau wanita, "Bi, tadi saya kok keluar darah." Kita katakan maka sekarang wajib kamu puasa. Kemarin kata ulama kita, wajib orang tuanya nyuruh dia latihan puasa. Tapi sekarang kamu wajib puasa karena sudah balik. Islam, berakal, balik. Iya, kemudian as-sihah, sehat, kemudian sedang iqamah, dan apa tadi yang keenam? Masalah sakit. Ini saya sering ingatkan. Sakit kawan, betul. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Tapi perlu diingat, tidak semua sakit itu menjadi uzur batal. Jangan tasahul, jangan mudah-mudah. Ya, jangan memahami ayat sendirian. Oh, saya sakit, saya besok gak puasa. Tidak semua sakit itu menjadi uzur batal. Iya, sakit ada 3 keadaan. Sakit ada 3 keadaan. Kita mulai dari yang paling parah aja. Sakit yang kalau dibawa puasa akan menyebabkan kebinasaan. Sudah dokter yang thiqah, yang terpercaya, keilmuannya,
ya diakui menyatakan kalau Anda puasa makin parah atau mungkin makin bisa meninggal. Contoh misalnya pernah saya dengar sendiri dulu ketika Allahyarhamuh kakak saya. Misalnya gagal ginjal. Sudah sepekan 3 kali. Ya. Udah. Ini gak mungkin dibolehkan. Bahaya. Bagaimana? Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Berarti apa? Kalau orang demikian bukan hanya udzur tapi wajib dia buka. Haram. Tidak boleh bunuh diri, tidak boleh mencelakan diri. Kalau dokter yang terpercaya menyatakan dari keilmuannya diakui menyatakan demikian, ikuti. Keadaan yang kedua, ikhwan, memang tidak sampai membinasakan. Tapi dia susah payah untuk bisa sampai maghrib. Berat. Apa contohnya? Tipes kan mungkin ya. Tipes bawa puasa meninggal ya. Ya, tipes yang ini. Artinya masih mungkin kalau dikuat-kuatin bisa mungkin, tapi lemas. Ini makruh. Puasa. Batal. Makruh. Yang ketiga, sakit. Sakit tapi pening dikit. Kenapa puasa? Pening. Kenapa puasa? Ngilu. Kenapa puasa? Ini kadik. Apa kata Jong? Kesandung. Sandung ini udah berdarah. Betul. Sakit itu semua sakit. Tapi sakit yang bukan udzur. Sehingga tidak semua sakit itu adalah udzur. Gitu ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Saya ingin ingatkan ini kawan, di antara yang sering menjelaskan dari Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau dan kitab-kitab beliau membagi ya ahwal marad demikian. Jangan tasahul. Adapun yang kelima, apa yang kelima? Islam, balik, akal, sehat, mukim. Lawannya safar. Kalau safar semata-mata safar yang dia betul safar yang boleh kosor padanya, itu menjadi uzur untuk berbuka. Ya, apakah dia merasa rehat, rohah dengan safarnya ataupun juga tidak, yang jelas semata-mata safar. Ya, walaupun naik pesawat dari sini pagi menuju Balikpapan jam 8, sore balik lagi, maghrib di rumah lagi. Pokoknya safar. Boleh buka. Semata-mata safar boleh buka. Yang menjadi rincian itu adalah masalah afdhaliyah. Afdhalnya buka atau tidak. Iya. Afdhalnya buka atau tidak. Kita mulai dari yang terberat dulu aja. Yaitu kalau seandainya dia memaksakan dalam safarnya puasa, sehingga sangat memberatkan, bisa jadi memudaratkan dia. Kalau seperti ini maksiat. Apa dalilnya? Dalam Sahih Haid, dalam Sahih Muslim. Ketika Rasulullah SAW dalam safar bersama para sahabat, ya menyebutkan boleh dalam keadaan safar puasa. Awalnya puasa. Tapi di penghujung hari, udah sore hari, datang seorang sahabat mengabarkan bahwa di belakang kaum muslimin, para sahabat kepayahan. Sudah sangat payah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, meminta dibawakan air. Sengaja di hadapan halayak beliau minum untuk mengajari agar supaya pada buka. Kenapa? Ini udah payah mereka nih. Buka.
Iya. Selesai buka ternyata dapat laporan lagi. Masih ada orang yang puasa. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ulaikal usatu, ulaika al usah. Ini orang-orang yang membangkang, yang maksiat. Bukan dipuji. Kenapa? Kondisi sudah tidak mungkin puasa, maksain puasa. Kalau misalnya, ini yang pertama. Yang kedua, dia maksain puasa. Memang dia sangat parah sekali, tidak sampai memberat sekali, tetapi tetap dia dalam kondisi berat. Iya, tetap ada merasakan berat dalam puasa. Saya ingat dari satu penjelasan Utsaimin. Syarah Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Syarah Bulughul Maram. Contoh yang pertama tadi kata Syarah Allah, contohnya adalah kata beliau sebagian mu'tamirin, sebagian orang yang umroh. Ada sebagian orang umroh kata beliau umroh, iya, di siang hari maksain puasa. Dalam keadaan dia sudah berat. Ya, masing-masing orang berbeda memangnya. Sebagian mungkin kuat. Enggak, ini sebagian orang yang kepayahan maksakan diri umroh dari Madinah ke Mekah kurang lebih 7 jam 6 jam. Kalau naik bis mungkin. Langsung tawaf. Sa'i kira-kira berapa jam? Kira-kira hampir 3 jaman lah kurang lebih. Siang hari. Payah bagi sebenarnya. Kata Syekh rahimahullah, banyak atau ada sebagian orang maksakan diri, sudah payah-payah tetap dia ingin puasa dan berumrah. Ini masuk ke yang tadi. Kata beliau rahimahullah taala. Kalau memang payah, udah batal lakukan umrah. Iya, udzur safar. Nah, yang kedua tadi apa? Safar dalam keadaan puasa tapi terasa dia berat. Walaupun tidak sampai payah, walaupun tidak sampai mudarat, tapi semata-mata terasa kondisinya berat. Itu sudah makruh. Juga sama. Rasulullah SAW berkata terkait dengan orang seperti ini yang berat, terlihat berat ketika puasa dalam safar. Kata Rasulullah SAW, laisa minal birri asyamu bis safar. Bukan kebaikan puasa dalam keadaan safar. Maksudnya siapa? Maksudnya orang yang dalam keadaan tadi berat, terasa puasa ketika safar. Kalau dia merasa berat, apalagi payah, puasa bukan kebaikan baginya. Buka sudah, itu udzur. Rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan, rahiman rahimakumullah, kalau seorang yang safarnya roha, iya, sehingga nggak ada beda kondisi dia puasa nggak puasa sama aja. Sini Halim berapa menit? Nah, Halim, sudah semua kira-kira? Berapa menit Pak? Lama sejam. Gak Halim, kira-kira? Setengah jam. Mau ke Jogja, betul mau ke Jogja. Tapi naik pesawat. Naik pesawatnya, misalnya jam, maghrib kan jam 6 terapat ya? Jam 6. Iya. Dari sini berangkat misalnya jam 5. Naik mobil-mobil, apa yang bagus? Apa? Anak lupa namanya apa ya? Apa? Alfat katanya Alfat. Ya roha. Lewat tol. Iya. Nyampe sana langsung sejuk di orang tunggu. Naik pesawat duduk. Buka. Kalau dia safarnya dalam keadaan tidak ada beda antara puasa dengan puasa. Kata Syarah rahimahullah ta'ala yang afdal tetap puasa. Yang afdal tetap puasa. Ya. Kenapa? Yang pertama kata beliau amalan Rasulullah SAW. Dalam beberapa riwayat anda melihat di Umdatul Ahkam di antara beberapa riwayat Rasulullah SAW itu ketika safar puasa. Iya. Kenapa? Tadi kondisi beliau kuat. Ketika tidak ada beda kondisi puasa maka yang afdal puasa. Pertama itu amalan Rasulullah SAW.
Yang kedua itu ashal buat kebanyakan orang, lebih mudah. Lebih mudah kita puasa bersama kaum muslimin dibandingkan batal pas qadha berat. Yang ketiga lebih penting lagi, kata beliau, asra'u fi ibra'idz dhimmah, lebih cepat menghilangkan tanggungan beban. Puasa sudah, enggak beban lagi tanggung jawab puasa Ramadan. Yang keempat lebih penting lagi, kata beliau, adalah untuk mendapatkan fadilah, keutamaan waktu bulan Ramadan. Sehingga sekali lagi kalau safarnya ketika puasa tidak ada beda kondisi dia sedang puasa nggak puasa, maka yang afdal tetap puasa. Kalau terasa berat, makruh. Kalau bisa sangat memayahkan, bisa mudarat, jangan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal ada satu lagi yang saya ingatkan adalah, apa itu sabar? Apa itu sabar? Kapan seorang dikatakan musafir? Bagaimana Pak? Bagaimana? Saya yakin ada khilaf di antara kita. Nah, para ulama pun berkhilaf. Saya inginkan mungkin yang paling kuat dua yang sering kita dengar. Pendapat yang sering kita dengar, yang dikuatkan para ulama kita, Syekh Utsaimin, sebelum Syekh Utsaimin dan lainnya, menyatakan tidak ada batasan safar. Ya, tidak batasan safar. Kembali ke uruf, gitu ya. Itu saya kira yang sering dibahas. Yang kedua, jumhur ulama menyatakan ada batasan safar itu 80 kilo. 80 kilo. Itu safar. Sehingga ada yang menyatakan mungkin sebagian demikian, ya, yang penting sudah menurut ummah masyarakat sudah safar ya boleh buka. Sebelah lagi enggak, pokoknya minimal 80 kilo. Ini ikhwan, saya kira antum punya pendapat masing-masing. Yang penting beramal dengan dalil. Tapi yang saya ingatkan satu hal. Apa itu? Para ulama kita yang berpendapat kembali ke uruf. Iya. Di antara Syekh Muhammad bin Utsaimin menguatkan demikian. Mereka katakan yang namanya safar itu adalah ketika seorang mau bepergian butuh persiapan. Iya, butuh persiapan safar. Iya. Sehingga walaupun ke jarak safar tapi tidak butuh persiapan, itu tidak dihukumi safar. Lebih jelasnya, beliau menyebutkan ada 4 kemungkinan. Tapi untuk perjelas saya ingin sebutkan 3 aja. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, safar ila masafatin ba'idatin fi muddatin tawilatin. Jaraknya jauh, iya, waktunya lama. Safar dari Bogor misalnya Irian, tugas 2 pekan. Safar? Jelas safar. Iya. Jauh, waktu lama. Iya. Yang kedua, bepergian ila masafatin ba'idatin fi muddatin qasirah. Jauh, tapi waktunya pendek. Iya. Ke mana contohnya? Ke Balikpapan yang saya tahu ya. 2 jam. 2 jam berangkat. Iya. Malam misalnya, atau besok atau bahkan itu hari juga baik lagi naik pesawat. Safar.
Safar. Tapi yang saya ingatkan sekarang adalah yang ketiga. Safar ila masafatin qaribatin fi muddatin qasiratin. Jaraknya pendek, ya, waktunya pendek, sehingga tidak butuh persiapan. Ini kata beliau bukan safar. Contoh, beliau katakan dari Unaizah ke Buraidah itu kurang lebih 40 kilo. Kalau saya lihat sih kurang lebih 40 kilo. 40 kilo secara uruf mungkin sebagai safar. Tapi kata beliau rahimahullah, kalau dari sini berarti kemana ya 40 kilo? Hah? Tangerang. Tapi kata beliau rahimahullah, tapi kalau kita berangkat ke Buraidah untuk kemudian hari itu baik lagi, itu bukan safar. Bisa anda lihat itu nanti di Sarah Mumti di antaranya dan yang lainnya, di salah satu salah Bulughul Maram. Kalau walaupun 40 kilo, tapi kalau tidak ada tadi itu, apa syarat safar? Ya ta'ahab batas safar. Batas safar. Dia persiapan bepergian, itu safar. Kalau dari Bojong misalnya kerja di mana? Di Pancoran. Di mana lah? Mungkin pendapat dia nggak ada jarak safar. Iya. Mengurus. Tapi tiap hari kerja bolak-balik. Itu safar. Wallahu a'lam bishawab. Antum lihat nanti itu. Maksud saya ikhwan, kita berusaha jangan tasahul yang bermudah-mudah. Yang bermudah, apalagi ada perselisihan seperti itu, menjelas safar, yang jelas jangan bermudah-mudah kita membatalkan puasa dengan alasan safar. Demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, yang ke-6 apa? Tidak ada penghalang, yaitu khusus wanita. Ini juga ada yang saya ingatkan buat para umat, para akhwat dan juga para abah tentunya terkait dengan masalah ini. Itu hadis yang masyhur kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli. Summa yaktasil wa yasum. Kata beliau radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW masuk waktu subuh dalam keadaan masih junub karena sebab berhubungan dengan keluarganya. Kemudian beliau mandi dan puasa. Apa artinya, ikhwan? Boleh seorang dalam keadaan junub itu puasa, walaupun nggak sempat mandi kecuali pada adzan subuh. Ya, itu saya kira mungkin kita tahu semua. Cuman yang saya titip pesan ada terkait masalah akhwat. Sehingga perlu kita rahimahullah ta'ala. Seorang wanita, kalau dia bisa memastikan sesaat sebelum adzan subuh suci dari haid, maka wajib niat puasa. Walaupun belum sempat mandi haid kecuali selasa subuh. Ya. Sebagaimana kita kalau dalam keadaan junub gak sempat mandi kecuali pada subuh gak masalah. Demikian juga seorang yang tadi kan hukum asalnya ada halangan nggak puasa kan, tapi dia punya kebiasaan misalnya 7 hari selesai maghrib kok belum ada tanda suci, malam mau tidur belum ada tanda suci, ketika nyiapin sahur belum ada. Tapi itu memang nasihat sebagian ketika kita bahas masalah haid. Tapi memang kalau sudah punya kebiasaan harus benar-benar perhatikan. Ternyata benar sebelum adzan, beberapa menit sebelum adzan dia lihat ada tanda suci dan mereka lebih paham. Keluar tanda suci. Apa yang harus dilakukan? Anda sudah wajib puasa. Gak ada penghalang lagi. Wajib niat puasa. Belum mandi gak masalah. Nanti mandinya walaupun setelah waktu subuh. Itu ya. Itu mungkin ada yang ingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwan rahimakumullah, sebagai penutup di bulan Ramadan juga nasihat dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala yang pernah saya baca. Ketika beliau menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majwad an-nas wajwad ma yakunu fi Ramadan hina yati Jibril
Wa kana Jibril atahu min kulli lailatin min Ramadan fa yudarisul Quran. Yang intinya kata Syekh bin Baz di sini menunjukkan apa? Jibril tiap malam datang untuk tadarus Quran di bulan Ramadan. Dari sini kata beliau rahimahullah, iya, alangkah baiknya, seyogianya seorang muslim di bulan Ramadan itu ikhwan mencari pembimbing yang membimbing dia membaca Quran dan memahami Quran. Ya, membimbing dia untuk membaca Quran, memperbagus bacaan Quran dan juga memahami tafsir Quran. Itulah tadarus. Kemudian yang kedua tentunya yang perlu kita ingat juga adalah kita berupaya memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar berkata amin amin amin. Dan Rasul menjelaskan Jibril datang karena boleh aminkan. Jibril datang dan di antara yang diucapkan Jibril ada ya Muhammad, ya rogima ampumriin, ya rugi seseorang atau bahkan celaka seorang dakhala al Ramadan, masuk kepada di bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan, thumma kharaja min Ramadan, selesai, falam yughfarlah, dia tidak dapat ampunan. Padahal puasa Ramadan itu sebab maghfirah, qiyam Ramadan sebab maghfirah, malam Lailatul Qadar sebab maghfirah, tapi dia tidak dapat maghfirah. Ini menunjukkan kerugian dia. Sehingga ikhwan, manfaatkan sebaik-baik kesempatan ya bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.